Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah CPO. Uang hasil sitaan ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari dua grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.334.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 1,3 triliun rupiah dari dua terdakwa korporasi kasus korupsi fasilitas ekspor CPO, Musimas Group dan juga Permata Hijau Group. Dan berikut laporan jurnalis iNews Amrina Rida bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Seto Pratomo dari kantor Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyitaan terhadap dua terdakwa korporasi yang berkaitan dengan adanya pemberian fasilitas ataupun juga izin ekspor crude palm oil. Dan pada penyitaan ini ada kurang lebih 1,3 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, kami sudah bersama dengan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Pak Harli. Pak Harli, mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait dengan penyitaan pada hari ini. Ada 1,3 triliun. Ini ada dua korporasi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan hal tersebut. Baik, jadi rekan media bahwa memang benar seperti yang sudah kita saksikan pada hari ini merupakan satu langkah atau upaya dari Kejaksaan khususnya di jajaran Jampitsus dalam rangka bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, ya. Dan ini merupakan langkah tepat dalam rangka bagaimana menyeimbangkan antara tindakan-tindakan represif yang dilakukan tidak semata-mata hanya menghukum orang pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara itu, ya. Dan itulah yang dilakukan saat ini. Ada sekitar 1.374 miliar ya lebih, dan ini terdiri dari dua grup korporasi, ya, yaitu PT Musimas dan grup Permata Hijau. Nah, dan ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan karena prosesnya sekarang sedang dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 39 KUHP itu, nah, Jaksa Penuntut Umum melakukan permintaan kepada pengadilan untuk dilakukan sita terhadap pengembalian ini. Dan tentunya karena perkara ini masih berproses, ya, masih tahap kasasi, belum berkekuatan hukum tetap, KUHP itu akan melakukan eksekusi terhadap ini dan menyetorkannya ini ke kas negara.
Terima kasih Pak Harli atas waktunya Pak, selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Harli Siregar selaku Kapus Penkum bahwa pada konferensi pers pada hari ini ada 1,3 triliun rupiah uang yang disita oleh Kejaksaan Agung yang berasal dari dua korporasi, yakni dari Musimas Group dan juga dari Permata Hijau Group. Dari Musimas Group ini ada 1,1 triliun rupiah dan dari Permata Hijau ini ada 1,6 miliar rupiah. Dan uang-uang ini memang statusnya baru dititipkan untuk nantinya ditunggu terlebih dahulu bagaimana proses persidangan, dan nanti apabila memang dari majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Kejaksaan Agung, maka uang-uang ini 1,3 triliun rupiah ini nantinya akan dikembalikan kepada negara untuk memulihkan keuangan negara yang dirugikan akibat adanya korupsi terkait dengan pemberian ekspor dan juga izin CPO ini. Dan sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini pun juga telah menyita ada 11 triliun rupiah dari satu terdakwa koperasi lainnya, yakni dari terdakwa korporasi Wilmar Group yang mana telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 lalu. Kita nantikan bersama pemirsa bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan tentunya kita harapkan agar kerugian negara ini bisa dipulihkan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Julkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bongkar paksa rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan jalan. Sebelumnya penggeledahan rumah tersangka sempat terhambat lantaran gerbang dan pintu rumah terkunci. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Dengan mendatangkan seorang ahli kunci, petugas KPK membuka paksa gerbang rumah yang berlokasi di Komplek Elit Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Tidak lama setelah petugas KPK masuk ke dalam rumah, pagar rumah langsung ditutup dan penjagaan diperketat. Sebelumnya proses penggeledahan sempat terhenti sementara karena hingga pukul 11 siang kondisi pintu rumah terkunci. Penyidik juga sempat memeriksa sebuah paket yang tergeletak di pinggir pagar rumah untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah mereka tangani. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait barang atau dokumen apa saja yang diamankan dari rumah Topan Ginting. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Lima dari 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap jika diperiksa KPK lantaran salah satu tersangka, Topan Ginting, merupakan anak buahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka saudara Kir dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR
sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya, masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa KKN terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Saya bisa. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong sepucat. Dingin, lapar, kalau makan siang orang Jawa kok. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Debut Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Prodi Teknologi Industri pada Fakultas Teknik asal Sumbawa Besar, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berasal dari Bojonegoro. Pihak UGM masih berkoordinasi dengan berbagai pihak di Maluku Tenggara untuk memulangkan jenazah para korban. Dan juga bersama dengan kakaknya sudah berikan tragedi di sana, termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak kami. Mohon doanya sudah banyak karena situasi tidak ada di kami semua yang di sana. Sebelumnya longboat dengan kapasitas 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik akibat cuaca buruk saat bertolak dari Desa Debut menuju Pulau Wahir, Maluku Tenggara. 2 mahasiswa UGM dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau War tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim Rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban.